Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Rahmanat TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu tamu spesial kita yang akan membahas tentang peran-peran pemuda di Nusantara maupun khususnya di daerah kita di Lombok Timur, ya. Kami akan bacakan dulu kurikulum vitae, nama yaitu Bapak Syarifuddin SPD, tempat tanggal lahir Pancor 10 Februari 1981. Kemudian untuk jenjang pendidikan yaitu untuk tingkat SD, SDN 2 Pancor, kemudian MTS NW Pancor, selanjutnya MA NW Pancor, dan yang S1 yaitu Muhammadiyah Malang. Kemudian pengalaman organisasi dari beliau ini, Ketua Persatuan Pemuda Bermi 2005 sampai 2015. Sangat panjang sekali, Pak, ya. Dua periode ya. 10 tahun berarti. Kemudian yang kedua, Ketua Pemuda Pancor Bersatu 2013 sampai sekarang. Luar biasa, ya. Selanjutnya ketiga, Ketua Kelompok Konstituen Kelurahan Pancor 2016 sampai 2018. Dan yang keempat, pengurus Porfa Forum Masyarakat Peduli Anggaran Lombok Timur 2009 sampai 2011. Dan yang terakhir sekarang ini sebagai Ketua Umum Pemuda NWDI Lombok Timur 2018 sampai 2023. Ya. Jamaah rahmatullah Allah, pada kali ini kami akan tanyakan dulu, karena beliau ini syarat pengalaman di dalam organisasi, terutama di kepemudaan. Bagi kita yang kaum muda yang masih segar, energik, kita perlu belajar kepada beliau ini, ya. Terima kasih banyak sudah mampir di tempat kami. Kemudian pertama, ya, bagaimana menurut Bapak itu pentingkah pemuda yang sekarang ini di masa yang akan datang? Artinya perannya bagaimana pemuda, yang dimana pada saat ini kan tantangannya begitu besar, begitu banyak. Bagaimana pentingnya peran pemuda? Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore di rekan-rekan pemirsa, ya, opsiNTB.com. Luar biasa sekali ini. Dan Rahmanat TV. Rahmanat TV, ya. Iya. Terima kasih bisa bersua di sini, ya, sebenarnya silaturahim. Iya. Berbagi cerita lah, berbagi pengalaman. Sebenarnya peran penting pemuda dalam era globalisasi itu sangat penting sekali, dimana pemuda ini menjadi tulang punggung dari semua pergerakan yang ada. Berbicara tentang masa depan dan lain sebagainya, pemuda harus bisa mengambil peran di segala bidang, karena pemuda ini adalah poros utama untuk menebar kebaikan-kebaikan di segala lini mungkin, ya. Sehingga posisi pemuda saat ini menjadi suatu yang spesial bagi saya secara pribadi. Harus berani dan istiqomah dalam menentukan sikapnya, sehingga masa depan pemuda pada dirinya sendiri dan kedepannya untuk khususnya daerah atau pada umumnya bangsa kita, ya, memang pemuda harus, itu yang intinya harus berani dan bisa membaca peluang-peluang potensi yang ada pada dirinya, sehingga kedepannya bisa ditempatkan di mana mereka bisa berada. Ya. Tidak kita pungkiri, ya, Pak, ya, untuk pemuda kita masa pada saat ini terutama yang penuh dengan tantangan, yang kadang-kadang banyak yang tidak peduli mungkin atau kurang perhatian tetap segala kejadian yang pada dasarnya sangat penting bagi dia. Bagaimana itu kita menyikapinya? Saya rasa inilah sebenarnya harus banyak edukasi, mungkin, ya, bagi teman-teman yang memang secara pergerakan khususnya di pemuda juga harus memberikan ruang. Yang saya maksudkan memberikan ruang itu adalah waktu semaksimal mungkin untuk bisa ikut memberikan edukasi kepada rekan-rekan pemuda yang lain, sehingga bisa, ya, sedikit tidaklah bercerita mungkin, ya, membagi pengalaman, sehingga pemuda-pemuda yang lainnya sebelumnya terlihat acuh dengan kondisi masyarakat kita, dengan kondisi lingkungan kita, mereka akan terpanggil ketika mereka diajak mungkin
Ya mungkin diskusi-diskusi kecil, diajak untuk terlibat dalam hal apapun, mungkin di lingkungannya atau masyarakatnya. Saya rasa ini yang penting bagi teman-teman pemuda yang memang fokus di pergerakan pemuda. Iya. Kemudian Pak, ini masalah langkah konkret ini yang kedua ini. Apa langkah konkret pemuda NWD itu dalam menghadapi global? Tantangan global pada saat ini. Ya sekarang kan posisi kita ini di NWD ini karena kita salah satu organisasi yang baru, walaupun sebenarnya sudah lama ya. Iya. Organisasinya yang baru sekarang. Memang penting peran-peran konkret yang harus dilakukan oleh teman-teman pemuda NWDI, salah satunya ya ada membangun kolaborasi, sinergi dan aksi dari semua lini pemerintah, semua lini masyarakat yang ada. Baik di tingkat desa, lingkungan, pemerintah dan lain sebagainya. Peran-peran penting ini dan isu-isu global ini harus bisa ditempatkan secara maksimal sehingga pemuda-pemuda NWD ini bisa berdampingan dengan lingkungannya, di lingkungannya atau pemerintah daerah lah. Jadi harus membangun komunikasi Pak ya, dengan komunikasi. Siapapun ya. Dengan siapapun terbuka kita. Iya. Kita berharap pemuda NWD ini jangan eksklusif lah. Ya. Kita ini berada pada posisi yang memang harus menjadi penyambung kebaikan dari semua sisi. Itu yang penting. Jadi jangan kaku. Jangan kaku. Silakan terus bergerak. Memberi manfaat kepada siapapun yang kiranya. Luar biasa ya. Kemudian yang ketiga ini, apa saja peran pemuda NWD itu sebagai badan otonom di organisasi NWDI? Oh iya, ini pertanyaannya bagus ini. Iya. Berbicara organisasi perlu kita ketahui bahwasanya sebelumnya karena begini, kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena banyak saya lihat di suatu organisasi itu banyak yang saling menjatuhkan, banyak saling menihilkan. Jadi bagaimana sikap pemuda NWD ini sebagai badan otonom NWD itu sendiri? Yang pertama perlu kita pahami bersama bahwasanya badan otonom itu kan bagian dari organisasi besar, rumah besar. Ya, kalau kita mengambil sebuah perumpamaan, ini rumah besar NWDI ini, di mana di rumah besar itu ada keluarganya, ada anak-anaknya, ada kepala rumah tangga dan lain sebagainya, ada tukang kebun dan lain sebagainya. Maka pemuda NWD ini adalah bagian dari keluarga itu, di mana kebahagiaan dari rumah tangga itu ya terakomodirnya semua kepentingan yang ada di keluarga itu sendiri. Ya kalau kita lihat badan otonom ini kayak pemuda NWDI kami sekarang ini yang dipercayakan, ya harus membangun dengan penuh kasih sayang ya. Saya rasa itu penting dengan semua elemen yang ada di organisasi NWDI itu, karena tidak saja pemuda NWDI sebagai badan otonom, ada muslimatnya, ada IAIH, ada himmahnya, ada IPNW-nya, ada Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan lain sebagainya. Jadi penting komunikasi-komunikasi yang sehingga memunculkan ide-ide positif untuk terus berjuang mengedepankan nama rumah besar ini yang disebut dengan NWD ini harus dikedepankan. Jadi yang terkait dengan kepentingan individu itu ya harus dibelakangkan. Harus kepentingan ini yang harus dijaga. Ya, luar biasa. Yang keempat Pak ini, di mana pemuda NWD itu memposisikan dirinya di dalam pergerakan Nahdlatul Wathon Islamiyah ini, atau dalam menghadapi permasalahan di daerah, di mana dia akan menaruh dirinya, posisikan dirinya. Ini penting, ini kita ketahui. Di mana dia akan berdiri seperti itu apabila ada permasalahan. Mengingat sejarah ya, Nini Da Maulana Syekh memesankan bahwasanya pemuda harus di depan, pasang badan tentang proses-proses perjuangan. Berarti harus memang ada keberanian ya? Iya. Bukan saja keberanian, tapi harus spekulasi tinggi juga. Gitu. Karena
spekulasinya bagaimana ini? Begini, berbicara pemuda saat ini kalau masih menunggu perintah itu susah. Oh iya. Harus berani spekulasi. Urusan mau salah mau benar itu, ya itu bagian dari proses dan akan menjadi ada tahapan-tahapan evaluasi ke depannya. Harus pasang badan kalau urusan organisasi pemuda harus terdepan. Dan berbicara tentang gimana perannya terhadap lingkungan masyarakat dan pemerintah, ya pemuda ini harus Ambil bagian ya. ambil bagian, siap dan dimanapun mereka berada. Artinya tidak pada hanya waktu apapun. tidak hanya untuk organisasi saja ya. Tidak. Tapi itu daerah juga terlebih-lebih Iya. ya. Oh iya, luar biasa. Artinya harus dia berani, kemudian berspekulasi, Iya. harus dia mengambil peran Iya. di setiap kejadian. Setiap momen. Artinya dia harus peka ya. Iya. Ya, luar biasa ini. Ini jadi pesan kita sebagai pemuda bahwa harus kita berpikir cepat, kemudian harus ada keberanian, kemudian spekulasi dan tidak hanya menunggu. Iya. Tidak hanya menunggu itu diperintah ya. Yang kelima apa ini? Udah semakin menarik pembahasannya. Beberapa bulan yang lalu ya, Bapak ini aktif untuk menyuarakan perang terhadap narkoba. Iya. Benar. Bahkan pernah podcast sama Pak Sekda juga ya, Sama Pak Kapolres. pada Kapolres narkoba ini. Nah, sebegitu bahayakah menurut Bapak, terutama Ya. kita Lombok Timur ini? Saya perlu tarik napas dulu untuk menjawab itu. Narkoba ini kan sebenarnya secara internasional itu dia kejahatan nomor 3 Secara internasional. internasional, secara luas, global. Narkoba ini setelah perdagangan manusia, terorisme, dan baru narkoba. Berarti sangat besar ya? Sangat berbahaya Sangat berbahaya sekali. dan sangat besar. Narkoba memang sesuatu hal yang tidak cukup dengan satu orang untuk menyelesaikannya, tapi harus secara bersama-sama, karena dia kekuatan yang sangat luar biasa, kejahatan yang sangat besar. Maka untuk menyelesaikan masalah narkoba ini penting kekuatan besar dan bersama-sama untuk bisa menyelesaikannya. Yang sangat terorganisir ya, Terorganisir. kejahatan yang sangat terorganisir ya. Jadi kejahatan yang terorganisir itu bisa saja mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau bahasa kerennya sekarang. Iya, benar. Kira-kira di tingkat desa ini, Iya. kampung, berbahaya nggak narkoba itu? Sangat berbahaya. Sudah dikatakan udah masuk nggak? Sudah masuk di kampung-kampung, bahkan di sekolah-sekolah sudah masuk. Oh, Narkoba ini kan merusak generasi muda bangsa. iya benar. Maka penting juga semua stakeholder pemerintah, semua elemen masyarakat harus fokus berbicara tentang narkoba, pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, sekarang ini, setelah Bapak jelaskan tadi, Anda sangat aktif, Bapak Iya. ini aktif untuk menggaungkan tentang untuk melawan narkoba, perang narkoba. Iya. Sekarang lebih kita kerucutkan lagi Ya. di pemuda NWD ini, apa peran yang harus mereka ambil untuk melawan itu? Yang pertama memastikan bahwasanya pemuda NWD ini hadir sebagai penebar kebaikan. Nah, ini kata kuncinya. Penebar kebaikan. Menebar kebaikan Ya. Karena narkoba ini penting untuk diberantas, maka posisi pemuda NWDI kalau saya berharap harus posisi terdepan untuk bisa memberantas narkoba secara umum. Nah, yang fokus kita bicarakan dalam posisi narkoba ini karena ini kita tidak serta-merta ada aturan-aturan juga dalam berbicara penyebaran narkoba. Kita hanya berbicara pada tahapan pencegahan saja sebenarnya. Gimana teman-teman pemuda NWDI dimanapun saja berada, mereka harus hadir sebagai orang yang mengatakan saya ini bagian dari yang siap untuk melakukan hal-hal yang terbaik, terutama tentang gimana caranya mengurangi penyebaran penggunaan pada tahapan pencegahan penggunaan narkoba.
Ya itu sih untuk posisi kita di Pemuda NWDI. Berarti harus siapapun dia, Pemuda NWDI harus Ya, memposisikan dirinya bahwa dia harus menebar kebaikan ya, ya. memberikan contoh yang baik. Ya. Berarti Bapak jelaskan tadi tentang narkoba ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi harus semua. Iya, benar. Nah, otomatis kalau semua, otomatis dia lari kepada keluarga juga. Ya, Kira-kira bagaimana? Pentingkah keluarga itu? ya sangat penting ya. Kalau sebelum masuk ke jawaban itu, pertanyaan itu, saya perlu juga ceritakan. Termasuk saya orang yang menantang pemerintah daerah untuk segera membuat perda tentang penyebaran penyalahgunaan narkoba. Itu sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Belum, bahkan mungkin masih dalam tahapan-tahapan yang saya juga nggak jelas ya, karena pernah saya mengirim surat ke DPR untuk melakukan hearing tentang posisi kita saat ini, bahwasanya Lombok ini sudah menjadi pangsa pasar dari penyebaran narkoba yang sangat tinggi. Jadi ini harus segera dipikirkan, saya harap, untuk mungkin dengan kehadiran kita di sini, para pemirsa juga mendengar. Iya, mudah-mudahan. Ya, Mudah-mudahan manfaatnya. stakeholder pemerintah kita juga mendengar harapan dari kita. Nah, berbicara itu, kenapa harus keluarga? Karena keluarga itu adalah bagian terdekat dari segala proses. Iya. Ya, segala proses yang ada di keluarga itu sendiri. Makanya kalau di bahasa saya itu, bahasa tentang khususnya narkoba, keluarga bahagia bebas tanpa narkoba. Ini penting ini didengungkan, karena pondasi yang kuat pun dalam keluarga itu, kalau ada terindikasi di dalam keluarga itu menggunakan narkoba, maka kebahagiaan itu akan rusak. Keluarga itu akan rusak sudah. Hancur sudah. Harapan untuk bahagia normal Hancur itu sudah. hancur. Maka kepala rumah tangga harus mengambil bagian dalam posisi untuk mengurangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba itu. Sehingga kalau ini saya minta kepada semua kita, kepala rumah tangga ya, Iya. dimanapun saja berada, harus mengambil sikap yang tepat. Harus kita menjaga berarti ya. Jaga diri kita dan keluarga kita dari penyebaran penyalahgunaan narkoba. Karena memang gerbang yang paling baik untuk mencegah narkoba itu dari keluarga. Ya, jarang Yang- sekali malah kepala rumah tangga, tanda kutip ya, Iya. untuk berani mengatakan kepada mungkin yang karena sudah terus bersuara tentang narkoba ini ya, jarang sekali yang berani mengatakan, Pak Guru mungkin, atau Guru Sarip ya, kalau biasa saya dipanggil Iya. Pancor. Panggilan keren ya. Panggilan keren Guru Sarip mungkin. Enggak keren, cuman terbiasa dipanggil Guru Sarip. Iya. Ya minimal mereka berani mengungkapkan potensi-potensi yang ada di masing-masing keluarganya. Kepala keluarga itu harus berani mengatakan, ada keluarga saya yang terindikasi menggunakan narkoba. Harus berani. Harus berani. Kalau disembunyikan semakin berat. ya. Ya, selanjutnya ini berarti sangat penting bahwa keluarga itu adalah bagian yang sangat penting dalam pencegahan Sangat narkoba. penting. Kalau sudah terkena keluarga itu, maka hancurlah otomatis ya Insya Allah. Maka mari kita jaga ya keluarga kita ya. Selanjutnya ini Pak Guru ini sejauh mana menurut Bapak itu Pak Guru keseriusan daerah kita membasmi narkoba ini? Ya, sebenarnya kalau berbicara pemerintah daerah, saya yakin semuanya sudah melakukan hal yang maksimal. Cuman pada tahapan-tahapan tertentu memang harus melibatkan semua unsur. Karena pemerintah pun juga kesulitan dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Maka penting mungkin keseriusan pemerintah ini harus dibuktikan dengan adanya perda itu tadi. Iya. Sehingga ada payung hukum untuk kita berbuat. Maksudnya kita yang memang
saya ya yang berharap ini, sangat berharap sekali, seriuslah pemerintah, terutama kita di Lombok Timur, pemerintah Kabupaten Lombok Timur, marilah serius. Karena kalau sudah saja generasi muda kita sudah terpengaruh oleh narkoba, maka siapa lagi yang akan kita harap? Benar-benar. Siapa lagi yang akan membuat nama baik Lombok Timur ini bisa dijaga dengan baik? Kalau bukan pemuda. Kalau bukan pemuda. Artinya pemuda ini harapan Kita semua. Harapan kita semua, ya. Oke, selanjutnya ini saya penasaran tentang permasalahan yang kemarin tentang salah satu oknum Ustadz yang melecehkan leluhur, melecehkan dengan ucapan-ucapan kasar seperti itu. Benar. Sementara dalam dakwah atau di mimbar atau di kursi tempat kita pengajian itu ibarat kita sebenarnya kita meminjam mimbarnya Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah tidak pernah sekalipun kasar. Iya, benar. Kemudian gejolak pada saat itu kan tidak hanya di Lombok Timur, sampai NTB, se-NTB, bahkan sampai headline di berita nasional. Iya, benar. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang permasalahan tersebut? Ya, kalau ditanyakan tanggapannya gimana dulu gitu kan? Iya. Apakah dalam posisi saya marah atau gimana gitu? Tanggapannya tentang kasus tentang ini. Oknum itu. Iya. Ya, kalau tanggapan pastilah seorang muslim sama muslim ya, terutama saya pribadi nih. Iya. Tanggapan saya pribadi. Saya ini dibesarkan dan dilahirkan di mana NWD ini dilahirkan di Pancor, ya? Di Pancor Bermi, di mana budaya-budaya leluhur, ajaran para ulama, para guru-guru kita sangat dijaga. Kerukunan itu sangat dijaga. Bahkan berbicara Lombok Timur ya, Lombok Timur itu terkenal dengan kota santri, 1000 masjid dan lain sebagainya lah. Saya pribadi sangat terluka dengan ungkapan yang diungkapkan oleh seorang ustadz ya, di depan jamaahnya, bahkan melakukan hal yang tidak terpuji dan tidak pantas. Kalau memang kita mengikuti apa yang dicita-citakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ya penting bahasa, tata cara itu dijaga dalam berdakwah. Ya, kami terluka mendengar itu ya, sangat terluka, dan bahkan saking terlukanya saya pun memberanikan diri untuk memimpin sebuah aksi yang disebut. Ya. Dan itu saya lihat secara langsung, Bapak itu sebagai garda terdepan saya lihat di atas panggung menyuarakan tentang hal ini. Ya, mudah-mudahan lah saya mewakili diri saya dan semua pemuda muslim dimanapun saja berada, termasuk saya, termasuk Ustadz, Ustadz ya. Berbicara ini hati kita terpanggil, karena jangan samakan kita di Lombok Timur ini memang nilai-nilai kerukunan itu benar-benar ditanamkan oleh para leluhur kita. Satu sama lain itu tidak boleh ada yang saling disinggung, saling menyalahkan, apalagi mencela. Ini harus dijaga karena kerukunan, keberagaman, toleransi itu yang membuat kita nyaman dan aman, damai di Lombok Timur itu. Betul. Terus tiba-tiba ada paham yang mungkin ya, kalau tidak hilap saya 2000 berapa lah mungkin ya, 2007, 2000 berapa lah, mereka hadir di Lombok Timur dalam posisi mereka saat ini minoritas, bahkan berani mengatakan hal-hal yang tidak baik, menghina yang mayoritas, menghina paham yang mayoritas. Ini kan secara hukum alam, secara perundang-undangan pun juga sudah
jelas. Sudah salah ya. Yang namanya mayoritas itu ya adalah keputusan segala-galanya yang harus dihormati. Maka siapapun harus menghormati mereka. Dan mayoritas itu dalam posisi itu harus menjaga yang namanya minoritas. Tapi ini kan beda konteksnya. Beda. Justru mereka minoritas ini yang mulai menyerang ini. Menyerang menyerang yang mayoritas. Kok berani sekali. Betul. Nah ini saya rasa teman-teman pemirsa dimanapun saja berada, mari kita buka kepala kita dengan sehening-heningnya dalam menyikapi permasalahan ini. Iya. Jangan sampai justru nanti akan menjadi sebuah hal yang tidak kita inginkan. Minoritas pun harus menjaga perasaan yang mayoritas. Lebih-lebih seperti itu. Karena tidak ada dalam sebuah daerah, bahkan negara, ya. Kalau sesuatu yang mayoritas itu apapun bentuknya, mereka bisa aman dan damai tanpa ada gesekan dari yang minoritas. Itu dia sebenarnya yang terjadi saat ini di kita di Lombok Timur ya. Itu menurut saya. Kira-kira apa yang hilang dari dia itu? Ya kalau lebih dalam ini kan berbicara pemahaman nih. Oh iya. Ya saya tidak berani terlalu berspekulasi ya karena saya bukan bidang saya di agama sebenarnya. Tapi yang hilang dari mereka ini akal sehat sebenarnya. Akal sehat. Mereka memaksakan ajaran mereka, pemahaman mereka. Sehingga dengan memaksakan untuk bisa diterima oleh masyarakat dan halayak banyak, mereka justru menghilangkan akal sehatnya. Melakukan ujaran kebencian lah, mengatakan yang lain bid'ah, syirik, kafir. Ini akal sehat yang hilang saya rasa. Kenapa? Dimanapun kita berada, kalau kita minoritas harus menghargai yang mayoritas. Makanya ini berani nih orang-orang nih. Sehingga akal sehatnya yang hilang. Dari sanalah keberanian itu kembali akan muncul ya. Maka mau tidak mau kita yang mayoritas juga pun ini kita ditantang untuk mengeluarkan keberanian kita gitu. Kira-kira begitu. Begitulah dulu ya. Sikap Pak Guru tentang hal yang kemarin ya. Ya. Artinya saya lihat Pak Guru itu sangat berapi-api dalam mempertahankan, terutama kalau kita bicara masalah akidah itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya benar. Yang Pak Guru pertahankan itu. Ya. Saya selaku pemuda ini yang masih muda ini sangat salut kepada Bapak. Karena keberanian bersuara. Karena tidak semua kita bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Enggak juga sebenarnya. Ini artinya pengalaman saja, suatu kebanggaan bagi saya. Bisa bertemu sekarang, bisa berbicara tentang ini sekarang, itu banyak pelajaran yang saya ambil. Semoga mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Oleh sebab itu Bapak itu tidak pernah melenceng jawabannya di pertama. Artinya tadi Bapak mengatakan pemuda itu harus berani. Nah, tidak hanya berbicara, tapi Pak Guru itu mengajak, tidak hanya menyuruh tapi mengajak, bahkan sebagai komando terdepan itu ya. Lebih-lebih membela akidah kita ini. Ya, begini ya sebenarnya. Kalau saya yang awam, ya saya pemuda awam lah saya. Kita kan bernegara ini tidak pernah dan tidak boleh lepas dari sejarah. Adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini karena adanya peran besar sejarah ya. Peran besar dari para pemuda kita. Benar. Sehingga hadir yang namanya Sumpah Pemuda. Para santri dulu berjuang bahkan. Nah, hal-hal ini menjadi motivasi saya secara pribadi bahwa siapapun yang mengganggu kebaikan, ketentraman umat itu ya, yang memang hadir di tengah-tengah kita atas nama negara Republik Indonesia ini, maka saya atas nama pemuda mengajak semua rekan-rekan pemuda dari golongan manapun dan siapapun mereka, nama
dan apa namanya, harta yang ditinggalkan kita oleh para leluhur dan para bangsawan kita lah. Ini harus dijaga yang namanya NKRI. Harga mati. Ya? Harga mati. Luar biasa. Makanya maaf saja, kenapa hari ini saya menggunakan baju ini baju kebanggaan saya. Iya. Ahlussunnah wal Jamaah, NKRI harga mati. Harga mati. Ya. Sedikit saya korek motivasi Bapak itu untuk apa namanya, melawan, artinya menolak paham Wahabi, kemudian paham Salafi, benar. As-Sunnah itu. Ya. Apa motivasi Bapak untuk sehingga sangat besar teman-teman? Begini, ini kan paham. Iya. Yang namanya paham ini kan sesuatu yang tidak nyata. Beda dengan teroris ya. Kita berbicara tingkat pada kejahatan mungkin ya. Tanda kutip. Paham ini tidak nyata. Mereka pun bergeraknya kadang sembunyi-sembunyi. Tapi kalau misalnya dibandingkan kejahatan yang nyata itu ya, kalau misalnya kita mau dicelakakan kan bisa cepat kita antisipasi nih. Iya. Oh, ada yang begini-begini. Tapi paham tidak bisa begitu. Harus ada kekuatan dari itu yang harus kita bisa ciptakan untuk menangkal paham-paham ini. Ya, adanya paham yang ditinggalkan oleh para guru kita dan para leluhur dan ulama kita yang harus sekarang para tuan guru mungkin ya. Yang paham agama ya, mungkin ya di setiap mimbar dan waktu harus menjelaskan tentang paham ini. Seberapa penting paham ini untuk ditangkal. Kemudian seberapa bahayanya. Seberapa bahayanya. Sehingga kalau bahasa teman saya itu, ini teroris ideologi katanya. Oh iya, bukan yang tembak. Iya. Kalau udah namanya teroris ideologi, semuanya bisa hancur. Bahkan kalau kita bisa contoh ya, negara-negara Timur Tengah sampai mereka pada posisi perang bersaudara antar sesama ini kan karena hadirnya paham-paham yang tanda kutip ini mengkhawatirkan itu. Ideologi sudah. Ideologi karena mereka berbicara tentang ideologi. Misalnya Dinda Ustadz beginilah sederhana. Terima nggak Dinda Ustadz dikatakan tiba-tiba sama orang yang Sida tidak kenal misalnya, Sida ini syirik, kafir, bid'ah dan lain sebagainya. Ya jelas sakit kan? Nggak terima, nggak terima saya. Itu makanya penting kita ingatkan kepada orang-orang kita, masyarakat kita. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal ukhuwah misalnya kedamaian masyarakat ini perlu kita jaga juga. Tidak serta-merta ketika kita dikutukan kita marah dan lain sebagainya sehingga menggunakan kekerasan, anarkis dan lain sebagainya. Karena kita ini negara hukum. Jadi harapannya untuk permasalahan ini, Pak Guru? Ya harapannya kalau saya pribadi ya, terutama karena kita negara hukum ya, pemerintah harus tegas. Dan APH ini harus terbuka dalam posisi ini. Betul. Setiap proses hukum yang dilakukan terhadap oknum itu harus transparan, dibuka. Karena pada saat ini masyarakat menunggu nih. Iya. Resah kita nih. Tidak hanya Pak Guru saja, itu semua kalangan. Semua kalangan bertanya. Status ini ya. Status dari Ustadz Mizan ini, kalau saya namanya ya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ditanyakan oleh orang-orang tua kita di kampung. Guru Syarif, Bagaimana itu Ustadz Mizan? Apakah sudah ditahan atau gimana gitu kan? Nah ini kami meminta lah, jangan tutup mata lah. Artinya proses ini akan ditutup ya? Iya. Sampai Mizan ini tertangkap dan proses hukumnya jelas. Dan kami tidak akan tinggal diam. Itu langkah konkretnya? Langkah konkretnya. Luar biasa. Berani? Harus berani. Spekulasi. Luar biasa. Alhamdulillah.
pemirsa Ramadan TV yang rahmati Allah, kita sudah berada di ujung waktu karena ini waktu Iya, Pak Guru ya. benar. Karena banyak kegiatan dan hal. Sekarang sedikit saja karena ini sebentar lagi organisasi NWD akan melaksanakan muktamar yang pertama. Iya, benar ya. Ya. Apa harapan Pak Guru tentang muktamar ini? Ya, mudah-mudahan kalau saya pribadi yang karena memang notabene dibesarkan dan berada dalam lingkungan itu, berharap sangat besar sekali. Ya, kalau cita-cita ya siapa yang tidak mau nama NWD ini berkobar di mana-mana, benderanya berkobar di mana-mana. Bahkan kalau saya agak merinding ini. Saya merinding. Kenapa saya merinding? Ini sebuah kebanggaan bagi saya. Ketika bendera organisasi kita ini berkibar di mana-mana, diterima dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda, diterima dengan baik. Maka harapan saya satu-satunya adalah dengan muktamar ini akan melahirkan para pemimpin yang bisa memberikan manfaat, mungkin manfaat secara umum kepada seluas-luasnya kepada siapapun dan golongan siapapun, tidak melihat itu si A si B, tidak ya. Dan makanya saya mengajak untuk bermuktamar ini harus diadakan dengan penuh sukacita, riang gembira. Mudah-mudahan saya bisa hadir ya. Ya harus hadir dong, kan dekat kita di Pancor muktamarnya. Harus hadir. Kebetulan kita dipercaya menjadi koordinator keamanan nih. Biasa pemuda dari dulu ya keamanan terus. Tapi ya itu luar biasa bagi saya. Luar biasa. Dimanapun posisi kita harus bangga. Kita harus bangga. Dan sekali lagi dengan tema muktamar NWDI yang ke-1 ini adalah khidmat kepada umat, membangun Indonesia maju. Ini luar biasa ini. Luar biasa kata-kata yang mudah-mudahan bisa kita capai ya. Karena ini cita-cita juga. Mudah-mudahan. Cita-cita yang luar biasa. Khidmat kepada umat, membangun Indonesia maju. Ini yang harus kita sebar luaskan. Manfaat untuk umat, sekaligus untuk kemajuan bangsa ya. Iya. Dan ini harus kita tanamkan di semua elemen masyarakat kita, Insya Allah. Semua badan otonom kita, bahwasanya penghormatan kita kepada umat itu harus kita jaga semata-mata untuk membangun Indonesia maju. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Siap. Alhamdulillah, pemirsa Ramadan TV yang rahmati Allah, kita sudah berada di ujung waktu. Jadi hanya ini saja dulu perbincangan kita tentang peran pemuda di organisasi maupun di daerah dan permasalahan yang kemarin di daerah kita. Peran-peran sudah jelas dijelaskan oleh Pak Guru tadi. Dan kita sebagai pemuda harus memiliki jiwa pemberani dan ambil peran dalam hal-hal kebaikan. Siap. Ikut serta dalam pemerintahan. Harus peka dalam semua segala informasi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat kita semua ya. Tapi sebelum ditutup ini ada merchandise ini. Oh iya, terima kasih banyak. Ada baju ini yang memang sengaja kita pesen ini untuk kalau di beliau nih di opsi NTB apa namanya nih di podcastnya nih? Rahmana TV. Oh iya. Di channel Rahmana TV. Di channel Rahmana TV ya. Ada merchandise ini. Terima kasih banyak ya. Memang apa ya, sederhana tapi semoga baju ini bisa menjadi spirit perjuangan kita ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah NKRI harga mati ya. Dijaga semangatnya deh ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih pada pemirsa rahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Bagi siapapun yang menyaksikan channel Rahmana TV, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.